Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Beliau telah memberikan banyak nikmat yang tidak akan pernah mampu kita hitung banyaknya. Seperti salah satunya yakni nikmat iman dan Islam. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, manusia paling mulia, manusia paling baik pekertinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang berada dalam majelis ini termasuk ke dalam umatnya yang akan tercatat dalam tinta emas orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, bulan Muharram adalah termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Kemuliaan bulan Muharram adalah karena dalam bulan itu terdapat hari Asyura, di mana pada hari itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang jika kita mau beramal soleh, tentu kita akan memperoleh rahmat dari Allah. Di hari itu kita disunahkan untuk menyayangi anak yatim dengan mengisap kepalanya dan memberinya sedekah. Selain itu, kita juga disunahkan untuk melapangkan makanan untuk keluarga di rumah, seperti memasak makanan yang spesial daripada hari yang lain. Sunnah lain yang tak kalah penting adalah berpuasa di hari itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka seakan-akan ia berpuasa setahun lamanya. Itulah keutamaan hari Asyura yang terdapat dalam bulan Muharram ini. Bukan tanpa alasan kita disunahkan untuk berpuasa pada hari itu, karena jika kita melihat sejarah, banyak peristiwa-peristiwa yang penting terjadi pada hari tersebut. Di antaranya ada yang pertama, taubat Nabi Adam diterima pada tanggal 10 Asyura. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena godaan setan dengan memakan buah khuldi. Ia pun dipisahkan dari Siti Hawa saat diturunkan di bumi. Menurut riwayat, beratus-ratus tahun lamanya Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Kemudian pada tanggal inilah taubatnya diterima. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Nuh yang diselamatkan dari banjir bah, juga terjadi pada tanggal ini. Kisah Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membakarnya juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf dan Yakub dipertemukan kembali pada tanggal ini. Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya sejak kecil dan terpisah dari Nabi Yakub puluhan tahun lamanya. Dan selama puluhan tahun itu juga Nabi Yakub menangis dan merindukan Nabi Yusuf setiap hari. Kemudian berkat rahmat Allah, Nabi Yakub dan Yusuf dipertemukan kembali pada hari itu. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan juga terjadi pada tanggal ini. Selain itu, diberinya ilmu Nabi Khidir juga terjadi pada tanggal ini. Allah menciptakan surga dan neraka, menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, juga menciptakan arasnya pada tanggal 10 Muharram. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada hari Asyura. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dapat meraih kemuliaan dalam hari yang dimuliakan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk menjalani kehidupan pada tahun ini, kita harus menggunakan siasat yang mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, kita harus memperhitungkan terhadap kepentingan hidup di masa yang akan datang, terutama di akhirat, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
kita harus mampu dan mau melihat kesalahan dan dosa diri kita sendiri pada tahun yang lalu. Kemudian kita bertaubat dan memperbaiki diri dengan mengerjakan amal-amal yang soleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka barang siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri kita menuju yang lebih baik lagi. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka semua rayuan dan bujukan setan berupa minum khamar, narkoba, judi, zina, dan perbuatan maksiat yang lain harus ditinggalkan. Karena merugikan dan menyengsarakan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah 3 hal yang merupakan strategi yang mungkin bisa kita lakukan dalam menjalani hidup di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita pada tahun yang lalu, meridhoi ibadah dan amal soleh kita, serta memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita dan keluarga kita, sehingga dapat meningkatkan ibadah dan amal soleh pada tahun ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya, pada tahun yang baru ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki haliah kita, perbuatan kita, ibadah kita, serta semangat kita dalam berjuang di jalan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mantra. Makin kan ada mantra. Dari